Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Waba, NPM 21100010589. Video ini saya akan menjelaskan apa itu motherboard. Motherboard adalah atau biasa disebut mainboard, system board, atau MOBO merupakan sebuah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling berhubung di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS yang memiliki berbagai macam bagian. Bagian-bagian di antara lain sebagai berikut. Ada soket prosesor, slot RAM, NOT bridge, short bridge, PCI x 16, PCI x 1, slot AGP, slot PCI, slot BIOS, baterai CMOS, port SATA, port ID, port floppy disk, port power, dan back panel. Nah, fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, soket prosesor. Tempat terpangsangnya prosesor atau CPU yang sering disebut dengan otak dari komputer. Di bagian soket prosesor juga memiliki jenis soket tersendiri, seperti contohnya untuk Intel ada Intel Pentium 2 soketnya slot 1 atau SC242. Intel Pentium 3 soketnya 370 atau PGA 370. Untuk Intel Pentium 4 soketnya 423 atau PGA 423. Untuk prosesor AMD juga memiliki jenis dan soket masing-masing, yaitu AMD K5 bersoket 7, AMD Athlon MP soket 462 atau A, AMD Opteron soketnya 940. Selanjutnya, ada slot RAM, memiliki fungsi untuk menempatkan RAM atau memasangkan RAM. RAM juga memiliki jenis-jenis, yaitu ada jenis DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Selanjutnya, ada bagian NOT bridge, bagian komponen utama yang mengatur lalu lintas data antar prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Selanjutnya, ada short bridge, bagian komponen pembantu NOT bridge yang berada di bawahnya. Selanjutnya, ada PCI Express x16 untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya, ada PCI x1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter kabel, Wi-Fi card, dan sebagainya. Terus ada slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Selanjutnya, ada slot PCI. Slot ini ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada BIOS. BIOS memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Selanjutnya, ada baterai CMOS. Baterai ini bertujuan untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal dan tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Selanjutnya, ada port SATA. Port ini merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Selanjutnya, ada port ID, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Selanjutnya, ada port floppy disk untuk menghubungkan media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Selanjutnya, ada port power untuk menghubungkan konektor power dari power supply untuk motherboard. Selanjutnya, ada back panel. Back panel adalah kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau di wadah komputer. Nah, di bagian back panel juga memiliki port-port, yaitu portnya ada port PS/2 mouse, ada PS/2 keyboard, ada port paralel, ada port serial, ada port SPDIF, ada port Firewire, ada port RJ45, ada port USB, dan juga ada port audio. Nah, di sini port-port itu juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah ada port PS/MOS yang bertujuan untuk menghubungkan MOS dengan komputer atau PC. Selanjutnya, ada port PS/2 keyboard untuk memasang keyboard ke PC. Selanjutnya, ada port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar 8 bit, biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Selanjutnya, ada port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Selanjutnya, ada port SPDIF
untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Selanjutnya, ada port FireWire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Selanjutnya, ada port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Kemudian ada port USB untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. Dan yang terakhir, ada port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Baiklah, itu saja hasil dari penjelasan singkat dari saya tentang motherboard. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.